Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama ini saya akan sekilas menyampaikan materi pengantar mengenai mata kuliah Mekanika Tanah 1. Adapun materinya adalah mengenai tanah dan batuan. Jadi definisi tanah di sini adalah suatu agregat atau butiran, ya, butiran yang berpartikelnya padat. Nah, butiran-butiran tersebut dia tidak terikat secara kimia satu sama lainnya. Dan butiran-butiran tersebut itu berasal dari bahan organik yang melapu, ya. Nah, yang disertai dengan adanya zat cair dan gas yang mengisi ruang kosong di antara partikel padat tersebut. Nah, itu yang dikatakan sebagai tanah. Jadi, saya simpulkan, tanah di sini memiliki 3 bagian yang terdiri dari partikel padat, kemudian ruang kosong atau pori-pori tanah tersebut yang diisi oleh zat cair maupun gas. Gas di sini adalah udara. Jadi fungsi tanah itu merupakan sebagai pendukung dari pondasi bangunan, ya. Ya. Kita di ilmu sipil memang bangunan berada di atas tanah, ya. Selain itu juga fungsi tanah ini sebagai bahan bangunan. Dalam ilmu mekanika tanah, ya, ilmu mekanika tanah itu ilmu apa? Ya, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat fisik tanah dan perilaku tanah bila menerima bermacam-macam gaya. Nah, jadi di mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini, ya, nanti kita akan mempelajari topik pertamanya adalah sifat fisik tanah. Untuk materi perilaku tanah di mata kuliah ini tidak diajarkan. Ini adalah mata kuliah lanjutan Anda nanti di program studi S2, ya. Nah, kalau di S1 tidak sampai kita materi mengenai perilaku tanah. Kita akan mempelajari tentang sifat fisik tanahnya. Nah, kalau tanah tersebut dia bila menerima bermacam-macam gaya, ya. Nah, kemudian ada istilah rekayasa geoteknis, ya, atau geotechnical engineering. Itu apa? Itu ilmu pengetahuan dan pelaksanaan dari bagian teknik sipil yang menyangkut material-material alam yang terdapat pada dan dekat dengan permukaan bumi, ya. Nah, ini ilmu pengetahuan dari ilmu teknik sipil, ya, rekayasa geoteknik ini. Nah, yang menyangkut material alam atau yang dekat dengan permukaan bumi. Jadi secara gambaran umumnya di dunia teknik sipil, ya. Nah, ilmu pengetahuan atau bagian-bagian ilmu dari dunia teknik sipil itu ada 5. Yang pertama mulai dari bawah itu ilmu tanah atau ilmu tanah itu merupakan bagian dari ilmu rekayasa geoteknis, ya. Jadi kalau istilahnya di jurusan kita itu ada KBK, ya. KBK geoteknis. Berarti ini KBK geoteknik ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang menyangkut dengan material alam, khususnya tanah, ya. Nah, kemudian naik lagi ke atas struktur. Nah, jadi ada kelompok keahlian di bidang strukturnya. Pertama di bidang tanah atau geoteknik, yang kedua di bidang struktur, yang ketiga di bidang jalan dan jembatan. Nah, kemudian ilmu di teknik sipil itu ada di bidang air, ya. Kemudian bidang manajemen rekayasa konstruksinya. Jadi ada 5. Nah, itu gambaran secara umum bidang kelompok keahlian di jurusan teknik sipil. Nah, untuk bidang kelompok keahlian geoteknik ini yang bagian struktur bawahnya. Berarti bagian struktur bawah itu bisa tanah, bisa pondasi, bisa struktur bawah tanah seperti terowongan, ya. Nah, atau struktur bangunan airnya seperti turap, dinding penahan tanah, ya. Nah, itu macam-macam. Nah, itu semua nanti akan kita pelajari di mata kuliah yang terkait dengan bidang geoteknik.
Nah, untuk tahap awal ini, mata kuliah yang terkait di bidang geoteknik yaitu ilmu tanah, ya, di mata kuliah khusus Mekanika Tanah Sah. Baik, siklus batuan dan asal-usul tanah di sini, ya, siklusnya itu dari butiran-butiran mineral yang membentuk bagian padat dari tanah itu merupakan hasil dari pelapukan dari batuan. Artinya, tanah itu merupakan hasil dari pelapukan batuan. Nah, ukuran setiap butiran padat tersebut itu sangat bervariasi dan sifat-sifat fisik tanahnya juga tergantung dari faktor ukuran, ya, bentuk, komposisi kimia dari butirannya. Jadi asal-usul batuan, nah, jadi ini asal-usul tanah ini asal-usulnya dari batuan, ya, batuan yang melapuk, ya. Itu ada 3 tipe besarnya, ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, ini siklus batuannya, ya. Siklus batuan sehingga dia menjadi tanah, ya. Nah, dari ini coba Anda pelajari siklusnya, keterangannya akan saya jelaskan, ya. Nah, ini dari magma yang panas, ya. Kemudian untuk batuan yang cair biasanya bergerak ke atas, magmanya bergerak ke atas sebagai lava. Kemudian di permukaan tanah membeku. Nah, ini yang terjadi namanya peristiwa vulkanik Gunung Merapi, ya. Magma tadi keluar, kemudian terkumpul di permukaan tanah sehingga lama-kelamaan membeku, dan setelah itu dia membeku menjadi batuan beku atau igneous rock. Nah, batuan beku tersebut melapuk, ya, dan erosi, maka terbentuk tanah. Tanah menumpuk menjadi sedimen, nah, penimbunan terus-menerus dan mengeras jadi sedimentasi rock, ya, batuan sedimen, kemudian jadi batuan metamorf. Nah, siklus ini bisa Anda pelajari lebih detailnya. Ini saya sampaikan secara umum saja. Nah, dari siklus batuan, dari batuan beku itu terbentuk dari membentuknya magma cair yang terdesak ke permukaan dari bagian dalam sekali pada mantel bumi. Sesudah tersembul ke permukaan, melewati rekahan-rekahan pada kulit bumi, atau melalui gunung berapi atau volcanic eruption, sebagian dari magma cair tersebut mendingin di permukaan bumi dan membatu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kadang-kadang magma tersebut berhenti bergerak sebelum sampai ke permukaan bumi dan mendingin di dalam kulit bumi, ya, dan membentuk batuan beku dalam atau plutonic rock, atau disebut juga dengan intrusive rock. Nah, batuan beku dalam yang telah terbentuk tersebut pada suatu saat timbul ke permukaan bumi karena adanya proses erosi yang terus-menerus terhadap lapisan batuan dan tanah yang terletak di atas batuan beku dalam tersebut. Nah, jadi batuan beku ini terbentuk dari membekunya magma cair yang terdesak ke permukaan tadi, ya. Nah, sesudah tersembul ke permukaan melalui rekahan pada kulit bumi atau melalui gunung berapi, sebagian dari magma cair tersebut mendingin di permukaan bumi dan membatu. Nah, kadang-kadang magma tersebut berhenti bergerak sebelum sampai ke permukaan bumi dan mendingin di dalam kulit bumi dan membentuk batuan beku dalam. Nah, batuan beku dalam yang telah terbentuk tersebut pada suatu saat dapat timbul ke permukaan bumi akibat proses erosi yang terus-menerus terhadap lapisan batuan dan tanah yang terletak di atas batuan beku dalam tersebut. Nah, ini dia proses terjadinya batuan beku. Nah, kemudian melapuk dia. Batuan beku tersebut yang telah tersembur ke permukaan bumi mengalami pelapukan. Apa itu pelapukan? Yaitu suatu proses terurainya batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil akibat proses mekanis dan kimia. Proses mekanis yang bagaimana? Ya, yang
pelapukan mekanis ini yang disebabkan oleh memuai dan menyusutnya batuan akibat perubahan panas dan dingin yang terus-menerus. Jadi pelapukan mekanis ini, batuan tersebut melapuk akibat adanya perubahan panas dan dingin yang terus-menerus seperti cuaca ya, matahari ya, kalau tersinar matahari terus-menerus dia akan melapuk. Kalau mengalami proses dingin ya, hujan ya, air ya, dia juga akan melapuk yang akhirnya dapat menyebabkan hancurnya batuan tersebut. Nah, ini yang dikatakan sebagai pelapukan mekanis. Nah, yang kedua pelapukan kimiawi. Mineral batuan induk dirubah menjadi mineral-mineral baru melalui reaksi kimia, ya, melalui zat-zat kimia yang terkandung di batuan tersebut itu berubah menjadi mineral baru. Nah, itu yang disebut sebagai pelapukan kimia. Kemudian proses berikutnya setelah melapuk dia akan membentuk batuan sedimen, ya. Batuan sedimen kimia ini terbentuk melalui proses kimia. Contohnya batu gamping, batu kapur, dolomit, gipsum ya. Jadi gipsum yang Anda pakai untuk plafon rumah itu terbentuk dari proses kimia. Itu dia tergolong sebagai batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini itu batuan sedimen detrital, endapan dari tanah kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Hasil pelapukan dapat menjadi lebih padat karena adanya tekanan lapisan tanah di atasnya dan ada proses sementasi antar butiran dan unsur-unsur sementasi ya. Nah, ini silakan Anda baca saja. Kemudian yang ketiga ada batuan metamorf, yaitu batuan yang berasal dari proses perubahan dekomposisi dan tekstur dari batuan akibat panas dan tekanan tanpa pernah menjadi cair. Ya, contohnya granit. Granit ini contohnya ini batuan biasa untuk apa ya, lantai rumah ya, tipenya sekarang udah granit ya, udah jarang pakai keramik, sekarang pakai batuan metamorf yaitu granit, diorit dan gabbro. Nah, batu pualam atau marmer juga termasuk bagian dari batuan metamorf. Nah, menyusut ke batuan yang telah melapuk tersebut, dia akan membentuk partikel-partikel padat ya. Nah, partikel apa saja di situ dia tergantung dari ukuran butiran partikelnya. Nah, yang diurutkan dari kerikil atau istilahnya gravel, kemudian dari ukuran butirannya mengecil dari kerikil jadi bentuk pasir atau sand, kemudian lebih halus dari pasir yaitu lanau atau silt, dan yang paling halus ya, partikel tanah yang paling halus di sini adalah lempung atau clay. Nah, ya. Nah, jadi dari beberapa institusi ada 4 di sini ya. Ukuran partikel tanah itu berbeda-beda. Nah, jadi menurut institusi MIT, Massachusetts Institute of Technology, ya, kemudian ada USDA, US Department of Agriculture, kemudian ini berhubungan dengan pertanian, kemudian ASHTO, AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Official. Nah, ini institusi yang bergerak di bidang transportasi ya, jalan dan jembatan ya. Kemudian yang keempat, Unified Soil Classification System atau USCS. Nah, ini institusi yang bergerak di bidang sistem klasifikasi tanah. Nah, jadi kita yang bergerak di bidang tanah ini, kita mengarah ke institusi USCS ini, ya. Nah, jadi menurut USCS ukuran butiran tanah itu mulai dari kerikil, pasir, lanau hingga lempung, ya. Kerikil itu ukuran butirannya 76,2 sampai 4,75 mm. Nah, jadi maksimal 76 mili, ya, atau sekitar 0,76 cm. Ya, sampai 4,75 mili. Kemudian mengecil dari 4,75 sampai 0,075 itu dikatakan sebagai pasir. Nah, dan kecil dari 0,075 itu sudah dikatakan sebagai
partikel tanah halus, butiran halus, lanau dan lempung. Jadi lanau dan lempung ini termasuk butiran halus, kerikil dan pasir ini termasuk butiran kasar, ya. Nah, jadi sistem USGS yang sekarang dipakai oleh American Society of Testing Material (ASTM) kita, ya. Jadi standar pengujian material ASTM itu American Association of Testing Material, standar Amerika, dia menggunakan sistem USGS. Oke, mineral lempung, ya. Sekali lagi, itu merupakan senyawa aluminium silikat yang kompleks yang terdiri dari satu atau dua unsur dasar, yaitu silika dan aluminium, silika tetrahedra dan aluminium oktahedra. Nah, jadi tanah ini dia mengandung mineral lempung. Apa mineral lempungnya? Yaitu montmorillonite yang sangat mudah mengalami proses mengembang susut. Jadi ukuran gugus kristal montmorillonite ini sangat kecil dan sangat kuat menarik air, ya. Jadi jadi saya sampaikan di sini. Jadi Anda pasti pernah melihat tanah yang sering mengalami kembang susut. Artinya dia mengembang ketika didominasi oleh air. Dia menyusut atau terlihat di permukaan tanah itu mengalami retak-retak rambut hingga rengkah. Nah, itu menyusut. Nah, dia menyusut efek dari air yang berada di pori-pori tanah itu menguap ke udara. Artinya airnya mengering. Nah, dia tidak mengandung air lagi sehingga tanah tersebut menyusut. Nah, jadi tanah tersebut mengalami peristiwa kembang dan susut itu karena mengandung mineral montmorillonite, ya. Nah, karena mineral ukuran dari gugus kristal montmorillonite ini sangat kecil dan dia sangat kuat menarik air. Oke, itulah sekilas mengenai pengantar mata kuliah Mekanika Tanah 1 mengenai tanah dan batuan. Baik, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Materi inti dari di mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini yaitu mengenai sifat-sifat fisis tanah. Sifat-sifat fisis tanah atau indeks dari propertis tanahnya di sini. Istilahnya apa itu indeks dari propertis tanahnya? Jadi, ibarat kata kalau Anda sebagai mahasiswa ya mendaftar masuk ke Politeknik Negeri Padang, ya. Anda di situ diminta data riwayat hidup Anda. Siapa nama Anda, di mana lahir, tanggal berapa Anda lahir, apa jenis kelamin Anda, ya. Kemudian tinggi dan berat badan Anda berapa, ya. Nah, itu semua data pribadi Anda semua itu yang dikatakan sebagai propertis dari diri Anda, ya, supaya orang bisa mengenal. Nah, tanah juga seperti itu istilahnya, ya. Tanah itu dia juga memiliki propertis. Propertisnya kalau Anda tadi nama, nah, tanah ini apa propertisnya? Nah, jadi yang nama ini indeksnya apa? Misalnya indeksnya simbol misalnya, ya. Nah, kemudian nah, kalau tanah secara umum indeks propertis tanahnya meliputi pertama kadar air dari tanah tersebut, ya. Nah, kemudian kadar air dikatakan indeks, dia memiliki nilai. Berapa nilai kadar airnya? Ya, dari kadar air dari tanah tersebut berapa persen dia. Nah, itu yang dikatakan sebagai indeks dari propertis tanahnya. Kemudian ada lagi indeks propertis tanah yaitu berat volume atau kepadatan tanah, ya. Nah, kemudian yang ketiga spesifik gravity atau berat jenis tanahnya. Yang keempat derajat kejenuhan. Nah, indeks propertis tanah, derajat kejenuhan dari tanah itu berapa persen misalnya. Kemudian angka pori dari tanah tersebut, ya, berapa.
Nah, kemudian porositas. Nah, ini ada 6 dari indeks propertis tanah. Nah, di materi ini kita akan menghitung, ya, kita akan menentukan bagaimana cara mengetahui dan mendapatkan propertis nilai-nilai atau indeks dari propertis tanah tersebut, ya. Nah, terlihat di gambar. Nah, ini komposisi dari tanah, ya. Komposisi dari tanah tersebut, kita ambil satu tanah yang bervolume tertentu. Misalnya, Anda ke lapangan, ambil sampel tanah, ya. Sampel tanah yang masih utuh, ya, yang belum terganggu, yang kadar airnya belum berubah, Anda bawa ke labor dengan bentuk tanahnya itu silinder, ya. Jadi volumenya Anda bisa ketahui. Berapa ukuran diameternya, berapa tinggi tanahnya. Itu volume dari tanah. Nah, volume tanah tersebut Anda timbang, itulah beratnya atau weight-nya, ya. Nah, jadi komposisi dari tanah itu terdiri dari 3 bagian, ya. 3 bagian. Yang pertama, partikel padatnya atau butiran padatnya, atau istilahnya soil solid. Nah, solidnya atau simbolnya sebagai S. Di mana solidnya ini kalau dia butirannya itu jenuh air, ya. Nah, butiran-butirannya itu dia mengendap di bawah, ya kan? Nah, dia mengendap di bawah, kemudian di atasnya bagian yang kedua dari tanah tersebut adalah air, kemudian ada udara. Nah, air di atas butiran tanah mengendap, kemudian di atasnya air berarti udara. Air di sini udara. Nah, jadi berat dan volume dari 3 bagian tanah tersebut ini kita bedakan. Yang solidnya itu VS, volume dari solidnya yang ini. Nah, kemudian berat dari solidnya yang WS ini. Kemudian volume dari airnya VW dan berat dari airnya WW. Kemudian pori-pori tanahnya, volumenya yaitu V air, udara, dan berat udaranya itu W air atau W udara. Jadi komposisi dari tanah ini bisa 2 bagian, bisa 3 bagian. 2 bagian di sini, yang pertama bagian solid, butiran padat, ya, dan yang bagian keduanya bagian pori-pori tanah atau void. Nah, V ini simbolnya void. Jadi volume void itu diisi oleh volume air dan udara. Air dan udara. Ya. Artinya pori-pori tanah itu diisi oleh air dan udara. Ya. Nah, jadi kalau segumpal tanah itu dia tadi saya katakan terdiri dari 2 atau 3 bagian. Kalau tanahnya kering, maka tanahnya hanya 2 bagian, yaitu butir-butiran tanah yang solidnya dan pori-pori udara. Karena dia kering tentu tidak ada air, yang ada hanya pori-pori udara. Kemudian dalam tanah yang jenuh itu juga terdapat 2 bagian, yaitu bagian padatnya atau butiran solidnya dan air, ya, air yang mengisi rongga pori. Itu yang dalam keadaan jenuh air, ya. Nah, yang dalam keadaan tidak jenuh ini yang kondisi asli tanah di lapangan, ya, yang tidak terendam air. Itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang padatnya atau butirannya atau solidnya, kemudian pori-pori udaranya, ya, dan pori airnya. Artinya air dan udara yang mengisi di rongga pori. Berarti ada 3 bagian, ya. Nah, inilah maka bagian-bagian tanah tersebut digambarkan dalam bentuk gambar seperti ini, ya. Nah, jadi dari gambar ini memperlihatkan elemen tanahnya punya volume dan berat, ya. Nah, jadi volume dan berat tanah ini kita hitung dan kita ukur. Berat tanahnya kita timbang, volume tanahnya kita ukur. Nah, ini keterangan indeks dari propertis tanah, ya. V itu volume tanah, volume totalnya. VV itu volume porinya, void.
VW itu volume air dalam pori atau water, VA, air, volume udara, VS itu volume solid atau butiran, WS itu berat butiran padat, ya, dan WW itu berat air. Jadi, nah, definisi dasar dan hubungannya di sini adalah volume total dari tanah tersebut sama dengan volume solid ditambah volume void. Nah, di mana volume void ini terdiri dari volume air, water, dan volume udara. Ya, maka eh, dari volume total, maka berat total pun sama dengan berat solid ditambah berat air ditambah berat udara. Lah, kenapa berat udaranya tidak saya tuliskan di sini? Karena nilai dari berat udara itu kita anggap sebagai mendekati 0. Ya, tidak bisa kita timbang ya udara itu ya. Maka berat total dari tanah, berat solid WS ditambah berat water atau berat air. Oke, mudah-mudahan sampai di sini cukup paham ya mengenai uh, elemen dari tanah tersebut ya yang mempunyai nilai volume dan berat total. Ini kita hubungkan antara volume dengan berat itu akan dapat suatu persamaan. Yaitu persamaan tadi, persamaan volume total dan berat total. Oke, nah sekarang apa hubungannya? Hubungan volume dengan berat. Hubungan V dengan W. Nah, nanti dari hubungan kedua elemen ini kita akan mendapatkan nilai dari indeks properties tanahnya. Yang pertama, yaitu water content atau kadar air. Yang simbolnya adalah W kecil atau omega ini. Ya, nah jadi kadar air ini itu perbandingan antara berat air dengan berat tanah kering. Ya, jadi kadar air itu perbandingan antara berapa berat airnya dibanding dengan berat tanah keringnya, ya. Berat dalam hal ini berat tanah kering itu adalah berat butirannya saja, ya. Artinya yang sudah kering. Nah, yang dinyatakan dalam persen. Gimana tanah tersebut dinyatakan sudah kering, Bu? Tentu tanah tersebut kita oven 24 jam. Nah, maka yang kadar air sama dengan simbolnya WW, berat air dibagi berat butiran atau WS, W solid. W solid ini yang sudah di oven 24 jam dikali 100%. Nah, itu dapat dia rumus dari kadar air. Kemudian yang kedua, hubungan volume dengan berat, kita akan dapatkan angka pori atau void ratio atau E. Nah, simbolnya E. Apa itu? Perbandingan antara volume pori atau volume rongga atau simbolnya di sini VV dengan volume butiran padat atau VS. Biasanya dinyatakan dalam desimal, ya. Nah, E di sini sama dengan kalau kita rumuskan VV dibagi VS dikali 100%, ya. Kemudian yang ketiga, ya, untuk yang kedua ini, angka pori ini kita nyatakan dia dalam desimal ya. Ya, dalam desimal. Berarti dia maksimal nilainya 1. Nah, kemudian lanjut yang ketiga yaitu porositas atau porosity. Ya, simbolnya adalah N. Itu adalah perbandingan antara volume pori atau volume rongga atau simbolnya VV dengan volume tanah total atau V. Ini biasanya dinyatakan dalam persen juga atau dalam desimal. Jadi porositas ini perbandingan volume porinya dengan volume total, ya. Nah, kalau angka pori tadi perbandingan volume porinya dengan volume butiran, itu angka pori. Kalau porositas, porosity, ya, volume porinya itu kita bandingkan dengan volume total dari tanahnya. Ya, berarti itu dikatakan porosity-nya.
Nah, nampak bedanya ya antara angka pori dengan porositas. Oke. Yang keempat, indeks properties yang kita dapatkan dari hubungan antara berat dan volume yaitu derajat kejenuhan atau degree of saturation, simbolnya S. Itu apa S? Itu rumusnya adalah perbandingan antara volume air dengan volume total rongga pori tanah, ya. Nah, perbandingan antara volume air atau VW dengan volume total dari pori-pori tanah atau VV, ya, dikali 100%. Derajat kejenuhan ya, namanya jenuh tentu airnya ya. Nah, volume airnya kita bandingkan dengan volume total dari tanahnya itu berarti dapat berapa persen derajat kejenuhannya. Nah, jadi nanti hasilnya dari persentase atau dari desimal derajat kejenuhannya. Ya, kalau tanahnya jenuh, kalau nilai desimal berarti kan 1 ya. Itu atau 100%. Nah, itu nilai itu jenis tanah, keadaan tanahnya itu tanahnya jenuh air. Kemudian kalau tanahnya basah, dia dikatakan basah dari 76% sampai 99% ya. Nah, kandungan airnya ya. Nah, kalau dia tanahnya sangat lembab, itu dari 51% sampai 75% itu sangat lembab. Artinya perbandingan antara air dengan volume tanahnya itu, volume total dari tanah itu 51% sampai 75% itu sangat lembab. Nah, kecil dari itu dia tanahnya lembab, itu dari 26% sampai 50% itu lembab. Berarti kecil dari 50% itu dia tanahnya lembab. Nah, kalau agak lembab dia sampai 25%. Itu keadaan tanahnya agak lembab. Dan nilainya 0 itu tanahnya kering. Artinya derajat kejenuhannya 0 berarti keadaan tanahnya kering. Ya. Nah, itu dia. Jadi tingkatan keadaan tanahnya ini mulai dari kering, agak lembab, lembab, sangat lembab, basah, dan jenuh air. Agak kering 0, agak lembab tanah keringnya 0, agak lembabnya sampai 25%, lembabnya sampai 26 sampai 50% itu lembab, 51 sampai 75% itu sangat lembab, dan 76% sampai 99% itu tanahnya basah. Dan jenuh air itu 100%. Oke. Yang kelima, indeks properties tanahnya adalah berat jenis spesifik atau specific gravity atau simbolnya GS. Itu adalah perbandingan antara berat volume butiran padat, berat volume ya, butiran padat. Berat volume ini simbolnya adalah gamma. Berat volume atau berat isi ya, itu simbolnya gamma. Butiran padat atau solid, maka simbolnya di sini S. Jadi berat volume butiran padat itu gamma S ya. Jadi saya ulangi, GS itu adalah perbandingan antara berat volume butiran padat dengan berat volume air atau gamma W pada temperatur 4 derajat Celcius. Karena kalau kita rumuskan, GS itu sama dengan gamma S dibagi dengan gamma W. Ya. Nah, berat butiran padat dibagi dengan berat volume air, di mana berat volume air ini diketahui dalam standar satuan internasional SI, itu nilainya 9,81 kN per meter kubik, dan satuan Inggris 62,4 lb per feet pangkat 3. Nah, satuan yang kita pakai adalah satuan internasional, maka nilai gamma airnya itu adalah 9,81 kN per meter kubik. Ya. Nah, coba Anda konversikan dalam satuan kecilnya. Ya. Nah, ini tugas Anda ya di catatan, Anda catat berapa nilai gamma air dalam satuan gram per sentimeter kubik. Nah, ini nanti saya tanya ya, berapa nilai gamma W dalam satuan gram per sentimeter kubik.
Ini satuan kecilnya di satuan di laboratoriumnya ya. Nah, berat volume air. Nah, jadi dari rumus GS ini itu rumus GS yang adalah gamma S dibagi gamma W atau berat volume butiran padat dibagi berat volume air, maka nanti akan dapat nilai GS-nya. Nah, GS-nya bervariasi. Itu dari nilai GS Anda akan bisa menentukan apa jenis tanahnya. Nah, jadi kalau GS-nya 2,65 sampai 2,68 itu jenis tanahnya kerikil. Kemudian 2,65 sampai 2,68 masih bisa juga dikatakan sebagai pasir, ya. Nah, kemudian dari 2,62 sampai 2,68 itu lanau tak organik. 2,58 mengecil ya sampai 2,65 itu lempung organik. Dan lempung yang tak organik, yang tidak mengandung organik 2,68 sampai 2,75 dan kecil lagi 1,37 itu humus, sampai paling kecilnya 1,8 itu gambut. Nah, nilai spesifik gravity yang paling kecil itu gambut. Ini tanah bermasalah ini kalau gambut ini ya. Nah, kalau tanah yang kita ini pelajari ya dan dalam medis di mata kuliah ini lampung ya, lanau, pasir ya. Nah, jadi tanah lempung yang tidak mengandung organik ini kisaran 2,68 sampai 2,75. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut indeks propertis tanah yang keenamnya yaitu berat volume atau unit weight atau simbolnya sebagai gamma. Nah, gamma ini adalah berat tanah per satuan volume. Kalau dari istilahnya saja berat volume, berarti berat tanahnya dibagi dengan volume dari tanahnya. Atau istilah dari berat volume ini yaitu kerapatan menyeluruh atau bulk density, kerapatan tanahnya. Nah, jadi secara simbolis berat volume gamma sama dengan W per V, berat per volume. Nah, jadi berat volume ini ada beberapa jenis ya, atau berat isi tanah ini ada beberapa jenis. Yang pertama, berat volume tanah lembab atau basah, simbolnya gamma B ya. Gamma B berat volume tanah basah atau lembab. Basah ini bukan berarti jenuh air ya, tapi dia lembab ya. Nah, jadi tadi tingkatannya kan ada yang lembab, sangat lembab, basah, dan jenuh ya. Nah, sehingga gamma B, berat volume tanah lembab atau basahnya sama dengan perbandingan antara berat butiran tanah termasuk air dan udara, berarti ini berat butiran total dibagi dengan volume total. Nah, kemudian berat isi tanah kering atau dry density atau simbolnya gamma D. Gamma D ini adalah perbandingan antara berat butiran dengan volume total tanah. Berat butirannya ini berat butiran keringnya ya. Artinya yang telah kering oven 24 jam dibagi dengan volume tanah. Jenis berat isi tanah berikutnya yang ketiga yaitu berat isi butiran padat atau gamma S ya. Itu gamma S itu perbandingan antara berat butiran padatnya WS-nya dengan volume butiran padat atau VS. Nah, yang keempat, berat volume air atau gamma W. Ya. Gamma W nilainya tadi 9,81 kN per meter kubik. Kalau dalam ton per meter kubik nilainya 1. Atau ini dibulatkan bisa menjadi 10 kN per meter kubik. Jadi kalau dalam ton per meter kubik nilainya 1. Nah, tadi pertanyaan saya dalam gram per sentimeter kubik berapa ya? Nah, kemudian berat isi tanah atau berat volume tanah yang berikutnya yaitu ini E nih ya. Berat isi tanah jenuh atau saturated density atau simbolnya gamma sat. Itu adalah perbandingan antara berat tanah jenuh air, berat tanah jenuh air dengan isi tanah seluruhnya. Ya, di mana berat
saturatednya itu ya 100%, derajat kejenuhannya 100%, maka gamma saturatednya, gamma satnya sama dengan berat tanah jenuh air ya WW ditambah WS ya. Kalau jenuh air kan dia air sama solid saja ya, dibagi dengan volume total. Kemudian berat isi tanah berikutnya ada berat isi tanah basah atau submerged atau wet density ya. Atau istilah berat isi tanah basah ini berat volume efektif atau berat volume apung. Jadi kalau kondisi tanahnya basah, air dan butiran saja, nah maka berat isi tanahnya itu bisa ada istilahnya dalam berat volume efektif atau gamma efektif. Efektifnya tanda ini, sen ini ya. Nah, itu adalah perbandingan antara berat butiran tanah basah bila tanah terendam air dengan isi tanah seluruhnya. Jadi, simbolnya gamma sub atau submerger atau istilah lain atau simbol lainnya gamma efektif itu rumusnya adalah gamma saturated dikurangi dengan gamma air ya. Nah, saturatednya ini tadi dikurangi dengan gamma airnya diketahui. Ini hubungan-hubungan fungsional dari dari indeks propertis tanah yang 6 macam tadi ya. Jadi indeks propertis tanah kita sudah dapat 6 ya. 6 indeks, 6 variabel ya. Nah, dari ke-6 variabel itu kita bisa hubungkan apa hubungannya antara angka pori dengan porositas ya. Nah, dan apa hubungannya berat isi tanah ya. Nah, dengan kadar air ya. Dan apa hubungan fungsionalnya lainnya ya. Spesifik gravity ya. Nah, dengan derajat kejenuhan ya. Nah, ini hubungannya. Nah, jadi hubungan-hubungan ini, hubungan fungsional ini silahkan Anda baca ya. Dari yang pertama hubungan angka pori dengan porositas ya. Nah, apa hubungannya? Ini tinggal Anda baca ini turunan rumus saja. Yang angka pori itu rumusnya VV per VS ya. VV dibagi VS itu adalah volume total dikurangi volume void, maka volume butiran yang tinggal. Nah, ini turunan rumus. Nah, VV-nya ini kita bagi dengan volume total. Ini juga kita bagi sama volume total. Ini juga kita bagi sama volume total. Maka VV per V ya, volume void dibagi volume total itu porositas ya, dibagi ini 1 dikurang volume void dibagi volume total itu adalah porositas juga. Ini kalau dibolak-balikkan rumusnya maka porositas sama dengan angka pori dibagi 1 ditambah angka pori. Nah, begitu dia ya. Nah, untuk yang seterusnya yang bulk density ya, berat isi tanah. Nah, itu tinggal Anda baca saja turunan rumusnya. Kemudian kerapatan kering atau berat volume kering ya, gamma dry-nya ini ya. Nah, Anda baca juga turunan rumusnya ya. Kemudian hubungan fungsionalnya ini sampai di sini ya juga bisa Anda baca turunan dari rumusnya. Dan ada satu lagi, enggak satu ya, 3 nih tambahan ya. Tambahan indeks dari propertis tanahnya itu kerapatan relatif atau relative density atau simbolnya DR. Ya, apa itu kerapatan relatif atau DR? Itu digunakan untuk menentukan kerapatan tanah berbutir kasar di lapangan. Oh, gitu. Jadi kerapatan relatif atau DR itu gunanya untuk menentukan berapa persen sih derajat kepadatan tanah yang berbutir kasar di lapangan. Tanah yang berbutir kasarnya apa? Pasir. Nah, tanah pasir yang sudah Anda rapatkan ya, Anda padatkan di lapangan, ini prosesnya dalam pekerjaan timbunan ya, timbunan badan jalan, itu Anda padatkan. Nah, apakah tanah tersebut sudah rapat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Anda sebagai engineering menjawabnya dengan data.
dengan data dan fakta bahwa tanah tersebut dia dikatakan rapat jika derajat kepadatannya sudah sekian persen. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk mengetahuinya yaitu dari nilai DR. Ya, untuk mengetahui nilai berapa persen derajat kepadatannya itu dari nilai DR. Ya. Nah, DR itu apa rumusnya? Ya, derajat kerapatan relatifnya itu, ya, itu rumusnya adalah angka pori maksimum dikurang dengan angka pori dibagi angka pori maksimum dikurangi angka pori minimum dikali 100%. Angka pori maksimum, sini maksimum, di sini minimum, diantaranya itu angka pori. Nah, angka porinya ini yang E ini angka pori tanah di lapangan, asli di lapangan ya, yang belum kita apa-apakan kondisinya tanah yang kita ambil di lapangan tadi ya, kondisinya masih asli, derajat kepadatan kadar airnya belum berubah, angka porinya belum berubah karena ada tidak terpengaruh oleh gangguan, berarti angka pori tanah di lapangannya itu yang E. Kemudian E yang maksimal ini itu angka pori tanah yang kondisinya paling lepas. Artinya kondisi paling lepas ini tanah yang berbutir halus itu, kita biarkan dia bebas. Artinya dia tanah tersebut tidak kita padatkan, tidak kita goyang-goyangkan, tidak kita getarkan ya. Nah, itu kondisi angka pori maksimal. Ya. Terbayang ya, antar butiran tanahnya itu kan memiliki rongga pori. Nah, rongga porinya itu nilainya akan maksimal jika dia tidak dipadatkan, tidak digetarkan, tidak digoyang-goyangkan, tidak diapa-apakan lah gitu ya. Berarti itu yang angka porinya maksimal. Artinya angka pori tanahnya kondisinya paling lepas. Kemudian angka pori minimal. Angka pori minimal ini angka pori tanahnya kondisinya itu paling padat. Artinya butiran pasir tadi itu kita padatkan sehingga pori-pori tanahnya mengecil. Nah, mengecilnya itu berapa persen? Nah, itu yang dikatakan sebagai angka pori minimal. Nah, jelas ya perbedaan antara angka pori minimal dengan angka pori maksimal. Nah, jadi hubungannya untuk mendapatkan nilai angka pori minimal, angka pori maksimal, dan angka pori itu dari rumus gamma dry. Derajat, gamma dry berarti berat isi kering maksimum. Berat isi kering maksimum itu sama dengan specific gravity atau GS dikali gamma air dibagi 1 ditambah angka pori minimal. Kita mau mendapatkan berat isi volumenya maksimal, berat isi volume keringnya maksimal, tentu di derajat kepadatan yang minimal. Nah, ini dari rumus ini tadi, ya. Ini dari rumus ini, ya. Untuk tanah kering sempurna ini dari rumus ini tadi, ya. Ini didapat dari turunan rumus. Nah, kemudian dari hasil turunan rumus ini, maka E minimalnya, ini bolak-balik rumus saja lagi, ya. Nah, GS dikali gamma W dibagi gamma dry maksimal kurang 1. Kemudian E min, E max. E max-nya berarti gamma dry-nya di sini minimal. Kemudian E-nya itu rumusnya GS dikali gamma W per gamma dry kurang 1. Nah, sehingga dari sini ya kita dapatkan nilai hubungan antara DR dengan kondisi tanah di lapangan. Artinya ya, saya perjelas lagi. Anda kan tadi dapat E min, E max, dan E. Anda masukkan ke rumus ini, E max, E minnya masukkan ke rumus DR. Maka dapatkan nilai DR dalam persen. Ya. Nah, sehingga Anda baca di tabel, dari nilai DR-nya, Anda bisa mengetahui keadaan tanah di lapangannya. Yaitu kalau DR-nya derajat kepadatan tanahnya 0 sampai 15%, cuman berarti tanahnya sangat lepas atau very loose. Nah, kemudian kalau derajat kepadatannya 15% sampai 50%, berarti keadaan tanah di lapangannya lepas atau loose. Nah, dia 50% derajat kepadatan tanahnya sampai 70%, berarti keadaan tanah di lapangannya, ya, derajat kepadatan tanahnya tengah atau sedang atau medium.
Dan di atas itu dari 70 sampai 85% derajat kepadatan tanahnya padat, ya. Jadi yang dikatakan padat dia sampai minimal 85%, ya. Dan sangat padat di atas 85%. Nah, jadi tergantung spesifikasi Anda. Anda mau derajat kepadatan tanahnya padat atau sangat padat. Nah, saya ingin sangat padat. Nah, capailah kepadatan tanah di lapangannya itu hingga derajat kepadatan tanahnya minimal 85%. Nah, kadang ada standar spesifikasinya minta 90% atau 95%. Nah, itu sudah dikatakan sebagai tanah di lapangannya itu sudah sangat padat atau very dense. Oke, lanjut. Indeks properties berikutnya, yang ke-8, yaitu kepadatan relatif atau relative compaction atau RC. Nah, dan yang terakhir percentage air void atau persentasi pori udara, ya. Nah, untuk yang kerapatan relatif, relative compaction atau RC ini, itu perbandingan berat volume kering tanah di lokasi dengan berat volume kering maksimumnya. Nah, kalau di lokasi berat keringnya berapa? Kalau yang maksimumnya berapa, ya? Jadi kalau disimbolkan RC sama dengan gamma dry dibagi gamma dry maksimum. Nah, atau RC R0 dibagi 1 kurang DR kali 1 kurang R0, di mana R0 ini gamma dry minimum dibagi gamma dry maksimum. Gamma dry minimum dan maksimum tadi yang ini, ya, maksimum. Dan dari sini minimum. Oke. Lee and Sain 1971 menyarankan hubungan antara kerapatan relatif dengan kepadatan relatif dengan kerapatan relatif. Nah, ini beda nih ya. Ya, kalau kepadatan relatif dia DR. Kalau kerapatan relatif dia sorry, kebalik. Kalau padatan relatif dia RC. Kalau kerapatan, ya, kerapatan relatif dia DR. Nah, yang kerapatan relatif tadi yang DR ini, ya. Kerapatan. Dan yang terakhir, percentage air void atau persentasi pori udaranya, ya. Itu perbandingan antara isi udara dengan isi tanah seluruhnya. Atau simbolnya AV itu sama dengan perbandingan antara isi udara, berarti volume air, volume udara dibagi volume total. Oke, sekian materi kita hari ini untuk pertemuan pertama mengenai pengantar mata kuliah Mekanika Tanah 1 dan sifat-sifat fisis tanah, ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh soal. Untuk contoh soal kita lakukan sesi berikutnya. Untuk sesi pertama ini saya cukupkan. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda beri pertanyaan dengan memberikan komentar bisa via live di Zoom dan bisa juga via discussion, ya. Via discussionnya bisa di Spada ataupun di WA Group. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.